Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun kapanpun kalian nonton video ini. Welcome back to my channel. Nah, seperti biasanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Haranda Syartika dengan NIM 190384202062 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa video kali ini merupakan tugas mata kuliah dari mata kuliah multimedia pembelajaran, yang mana tugasnya itu adalah membuat media pembelajaran interaktif. Nah, jadi di sini media pembelajaran interaktif yang saya buat itu tentunya berupa aplikasi. Bisa teman-teman lihat itu ada aplikasi di kiri atas, aplikasi yang bernama Embling, sudah ada logonya juga di situ. Nah, teman-teman penasaran kan kira-kira gimana ya aplikasi yang saya buat itu, aplikasi media pembelajaran interaktif yang saya buat itu kira-kira gimana ya bentukannya gitu, tampilannya. Nah, oke lah, kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke tampilan dari aplikasi Embling ini. Oke, kita langsung klik aja ya. Baiklah teman-teman semua, jadi ini adalah tampilan awal ketika aplikasi media interaktif pembelajaran yang saya buat diklik, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Dia akan otomatis landscape ya, ketika aplikasinya dibuka maka dia akan otomatis landscape. Nah, di sini saya memberikan nama aplikasi saya adalah Embling, yang mana Embling merupakan singkatan dari Mobile Belajar Lingkaran. Kenapa saya memberikan namanya Embling atau di sini ada tulisannya mobile? Karena saya lebih berfokus kepada para pengguna mobile phone atau smartphone. Jadi di sini saya lebih mengkhususkan kepada peserta didik yang menggunakan mobile phone. Kenapa? Karena zaman sekarang lebih banyak peserta didik yang menggunakan smartphone mereka atau HP ya, kita sebutnya HP, ketimbang mereka menggunakan laptop. Nah, jadi di sini aplikasinya bisa langsung dibuka di HP peserta didik itu sendiri. Nah, ketika sudah ada tampilan awal dan ketika kita ingin memulai belajar, kita bisa langsung klik Let's Start. Nah, di sini kita langsung masuk ke main menu. Oke. Di sini main menu ini isinya ada yuk belajar, ada latihan soal, lalu di bagian kanan atas itu ada tombol mute, tombol unmute, dan tombol I atau kita sebutnya info. Nah, jadi di main menu ini udah ada audionya langsung dan itu menjadi pilihan bagi para penggunanya untuk apakah ingin mendengarkan lagunya atau di mute saja. Jika ingin di mute saja bisa langsung klik mute, maka lagunya akan otomatis berhenti. Nah, seperti ini. Namun jika ingin mendengarkan lagunya bisa diklik yang tombol sebelahnya atau tombol audionya, maka dia akan otomatis mengulang lagi. Seperti itu. Jika ingin berhenti tinggal di unmute saja. Nah, itu teman-teman bisa punya pilihan tersendiri mau di volumenya dibesarkan atau dikecilkan. Lalu untuk tombol I itu di situ berisi informasi mengenai aplikasi ini. Jika diklik, maka di sini terdapat logonya dengan nama aplikasi Embling versi 1.2.0.0 developed by Tiara Haranda Syartika atau saya sendiri. Nah, aplikasi ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah multimedia pembelajaran dengan copyrightnya 2021 Embling. Nah, di sini terdapat sedikit informasi terkait aplikasinya. Lalu kemudian di pojok kanan atas terdapat tombol home yang mana jika diklik maka akan balik ke main menu atau menu utamanya. Nah, tentu saja di main menu ini dia audionya akan otomatis terputar. Ada pilihan lagi ya teman-teman mau diklik atau tidak, maksudnya mau di mute atau tidak. Di sini saya mute. Lalu di sini ada pilihan yuk belajar sama latihan soal. Saya ingin mengatakan sebelumnya teman-teman, mohon maaf sekali jika aplikasi ini masih banyak memiliki kekurangan karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan ya. Nah, di sini yang membedakan mungkin di video teman-teman lain terdapat KI dan KD-nya, namun saya tidak memasukkan KI dan KD-nya. Kenapa? Karena di aplikasi yang saya bikin ini lebih terfokus kepada proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Jadi di sini lebih berfokus kepada materinya dan juga latihan soalnya.
Nah, oleh karena itu saya membuat di main menu ini ada 2 pilihan, yang pertama yuk belajar dan yang kedua adalah latihan soal. Nah, untuk di yuk belajar kita bisa klik ya. Nah, yuk belajar di sini audionya otomatis terputar dan itu masih tetap menjadi pilihan teman-teman semua atau para peserta didik untuk mengklik mute ataupun unmute. Di sini saya mute lagi. Lalu di sini terdapat pertanyaan yang untuk memancing siswa atau peserta didik dalam pembelajaran ini, seperti apakah kamu tahu apa itu lingkaran. Nah, di situ saya sengaja membuat agar para siswa atau peserta didik mulai terpancing untuk mengikuti pembelajaran yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, di sini kita bisa langsung klik tombol panah yang ada di bagian kanan bawah. Maka akan muncul materi yang ada atau muncul materi mengenai lingkaran. Nah, di sini menunya atau materinya ada deskripsi, ada unsur lingkaran berupa garis atau kurva, ada unsur lingkaran berupa luasan, dan ada unsur lingkaran berupa sudut. Nah, di sini juga namanya menu. Nah, tapi bedanya di sini menu di sini adalah materinya, sedangkan menu yang tadi awal itu merupakan main menunya, oke? Nah, di sini untuk klik kita bisa mengklik ya teman-teman, maaf. Di sini kita bisa mengklik deskripsi, bisa mengklik unsur lingkaran, bisa mengklik yang berupa luasan ataupun sudut. Nah, di sini jika kita klik yang deskripsi, maka akan muncul definisi lingkaran. Nah, di sini terdapat definisinya apa dan juga ada GIF-nya. Lalu maksudnya tombol home yang ada di kanan atas? Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya. Lalu jika kita klik yang berupa garis atau kurva, maka akan muncul materi unsur lingkaran berupa garis atau kurva. Nah, di sini kan ada busur. Nah, kok di bagian kanan atasnya tidak ada tombol home seperti yang tadi? Kenapa langsung tanda panah? Nah, karena di sini materi untuk unsur lingkaran berupa kurva atau garis itu tidak hanya di busur saja. Maksudnya tidak hanya busur saja, melainkan ada unsur-unsur yang lain. Nah, jika diklik maka keluar unsur-unsur yang lain seperti jari-jari, lalu seperti seperti diameter, kalau diklik lagi seperti tali busur dan apotema. Nah, jika sudah, kita bisa membuka yang luasan. Nah, luasan ini ada juring, ada juga tembereng. Nah, lalu yang berupa sudut, ada sudut pusat. Nah, kalau sudut pusat dan deskripsi itu memang cuman langsung di tombol home karena materinya cuma di satu slide itu saja. Nah dari sini kita bisa kelebihan dari aplikasi yang saya buat ini, kita bisa mengklik dimanapun, misalnya kita udah sampai di bagian sudut nih, kita mau masuk ke yang garis atau kurva bisa. Bahkan kalau misalnya kita ada di materi di tengah-tengah seperti di diameter, ini kan beradanya di tengah-tengah kan, kita bisa masuk ke yang luasan. Nah, juring bisa langsung masuk ke yang deskripsi. Nah, seperti itu. Kalau kita masuk ke yang dari garis atau kurva lagi, kita klik, misalnya kita masuk ke yang jari-jari, kita mau masuk ke yang berupa sudut lagi, kita klik lagi, maka bisa lagi masuk ke yang sudut. Jadi kelebihannya itu. Jadi dimanapun materi yang Anda berada, jika Anda mengklik menu materi yang lain, bisa langsung masuk ke menu materi tersebut. Nah, lalu apa maksud tombol home? Nah, tombol home ini saya sengaja kasih di tiap akhir materi. Nih, seperti yang sudah berupa garis, untuk akhir materinya akan muncul. Lalu untuk yang berupa luasan, karena ada 2 saja, akan muncul di yang slide kedua. Dan yang untuk yang sudut akan tetap ada muncul di sini. Nah, tombol ini fungsinya apa? Nah, kalau diklik, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, jadi di sini setelah mempelajari materi yang ada di sini, siswa bisa mengetikkan kesimpulannya masing-masing. Nah, misalnya di sini saya buat kesimpulannya mengenai lingkaran adalah himpunan titik-titik berjarak sama. Nah, tinggal diklik selesai, maka di sini akan ada kesimpulannya. Nah, oke, jadi setelah diketik maka akan muncul kesimpulannya. Nah, setelah itu teman-teman
walaupun udah masuk ke kesimpulan, peserta didik bisa langsung masuk ke deskripsi lagi, atau mau ke sudut ataupun mau ke luasan. Namun tetap saja jika diklik tombol home, dia punya kesimpulannya akan otomatis terreset ya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian menu, di bagian sedikit ke bawah itu ada tombol audio. Nah, di situ merupakan pilihan teman-teman lagi. Mau diklik untuk mendengarkan audionya ataupun di pause. Nah, di sini kita menggunakan pause ya, tidak di stop. Jadi lagunya akan terus berlanjut. Nah, itu kembali ke seleranya pengguna masing-masing, oke? Nah, lalu untuk tampilan tombol home di kesimpulan, terkhusus ya untuk kesimpulan, di bagian pojok kanan atas, itu artinya kalau diklik akan masuknya ke main menu. Nah, di main menu, audio akan otomatis lagi. Ini balik lagi ke penjelasan awal ya. Teman-teman bisa klik mute. Nah, lalu yuk belajar sudah. Lalu untuk latihan soal. Nah, jika latihan soal diklik, maka akan muncul pertanyaan, are you ready? Of course, atau mau jawabnya later. Kalau later itu berarti kita ngerasa kita belum siap untuk mengerjakan soal latihan. Maka jika kita klik tombol of course, maka kita sudah merasa siap untuk mengerjakan soal latihannya. Nah, untuk later, kalau diklik, maka kita akan balik ke main menu. Nah, seperti itu. Untuk yang kemudian bisa diklik ke yuk belajar kalau ingin membahas ulang atau mereview ulang materinya. Nah, lalu untuk kalau of course, kita bakal langsung masuk ke soalnya. Nah, di sini soalnya saya sudah memberikan waktu dan skor, di mana waktunya itu hitung mundur. Waktunya sebanyak 60 detik, yang mana kalau skor benar diberi nilai 20, kalau skor salah, maaf ya, itu maka tidak ada nilainya. Nah, misalnya saya menjawab C. Nah, ini kan jawaban saya benar. Maka otomatis keluar panahnya dan otomatis waktunya juga terpause. Nah, seandainya jika saya menjawab lagi dan saya menjawab salah, maka tetap saja akan muncul langsung next slide, next untuk untuk soal berikutnya. Namun di sini karena salah skornya maka tidak akan bertambah. Nah, jika diklik tanda panahnya maka akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti itu. Ini teman-teman bisa jawab saja langsung. Nah, jika pada soal terakhir dia tidak muncul tombol panah lagi, di soal terakhir itu dia langsung selesai. Nah, jika sudah dijawab semua maka selesai kan? Selesai, bisa kita klik selesai. Nah, di sini keluar skor kita. Skornya berapa dengan sisa waktu tadi itu berapa akan dikeluarkan. Nah, skor maksimalnya karena satu soal nilainya 20 dan skornya ada 5, maka skor maksimalnya tentunya 100 ya, teman-teman. Nah, di sini kita tahu latihan kita dapat skor berapa, waktunya juga sisanya berapa. Dan di pojok kanan bawah itu ada tombol retry atau kita coba lagi dan tombol menu. Kalau tombol menunya diklik maka akan otomatis masuk ke main menu, dan jika tombol retry-nya diklik maka akan mereset ulang dia skornya dan waktunya direset ulang, dan teman-teman bisa ngerjain soal lagi. Seperti ini, misalnya jika diklik maka akan ada pertanyaannya lagi, ready mau ngerjain soalnya, of course, maka muncul nih teman-teman bisa langsung menjawabnya. Jika benar makanya benar, kalau salah. Misalnya yang terakhir kita salahkan saja ya. Misalnya kita jawab A, salah. Kita klik tombol selesai, maka skornya adalah 80 dan sisa waktunya adalah 50. Oke. Nah, dari sini sudah, maka kalau untuk tombol home diklik bisa balik ke main menu. Dah. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi supaya kalian bisa update terus video dari saya. See you later!